Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Sania Purmesaro dengan NIM 099. Dan saya Dewi Rasaulan dengan NIM 100. Saya Nafisa Nisatul Hairiyah dengan NIM 101. Saya Rosaliana Ivajidia dengan NIM 102. Kami dari kelas PBD. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan kelompok saya yang akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kepada Sania, disilakan. Definisi filsafat. Dari segi etimologi, definisi filsafat adalah philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Berarti filsafat adalah secara etimologi, kata filsafat diartikan sebagai cinta dan kebijaksanaan. Filsafat memiliki cara berpikir yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Next. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu filsafat berarti sila-sila Pancasila itu memiliki kesatuan yang bulat dan utuh. Sila-sila itu saling berhubungan satu sama lain, yang saling meliputi dan menjiwai. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti nilai-nilai Pancasilanya diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pedoman perilaku bangsa Indonesia. Pokok pikiran Pancasila. Sebagai filsafat Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, mempunyai pokok-pokok pikiran dalam bidang ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di bidang ontologi. Di bidang ontologi, ontologi adalah bidang yang membicarakan keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, kita harus percaya, taat, dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan alam semesta sebagai ada dan tidak ada yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Kemudian, eksistensi manusia sebagai makhluk yang monopluralis dan monodualis, baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai makhluk pribadi dan memiliki hak merdeka dan berdaulat, sehingga bisa membentuk budaya dan tata nilai yang mereka bangun dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Eksistensi dan tata budaya merupakan perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul dan mulia, sehingga tata budaya tersebut harus diarahkan untuk mendukung harkat dan martabat manusia sebagai manusia itu sendiri. Puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia, yakni saat bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat yang tidak lepas dari rahmat Tuhan sebagai causa prima. Oleh karena itu, pemerintah harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian pada bidang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Konsep ilmu sebagai suatu filsafat. Yang pertama yakni sebagai mahasumber ilmu pengetahuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, secara teoritis, teknis, sumber pengetahuan dibedakan menjadi sumber prima atau orisinil, sumber sekunder, bidang ilmu pengetahuan yang sudah ada, dan sumber tersier, yaitu cendekiawan atau ahli. Kemudian yang ketiga yakni wujud dan tingkat pengetahuan, yaitu pengetahuan indera, pengetahuan ilmiah, filosofis, dan religius. Yang keempat, yakni pengetahuan manusia yang mencakup keempat tingkat pengetahuan, yaitu pengetahuan indera, ilmiah, filosofis, dan religius yang sudah saya sebutkan pada poin ketiga tadi. Kemudian, yang kelima, kodrat manusia dengan potensi uniknya secara psikologis yang mampu menghayati hal yang bersifat metafisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya bidang aksiologi. Bidang aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Pokok-pokok aksiologi yaitu 1. Tuhan Yang Maha Esa, 2. Manusia yang bisa membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai, 3. Nilai dalam kesadaran manusia dan perwujudannya dalam realita. Yang meliputi Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta, manusia yang memiliki tanggung jawab dan cinta kasih terhadap dirinya sendiri, serta filsafat, ilmu dan teknologi sebagai hasil budaya manusia yang membentuk sistem nilai dalam peradaban yang sesuai dengan tempat dan zamannya. Kemudian pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Dari pengertian itu, maka setiap orang mempunyai nilai, yaitu yang didambakan dan diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, kecantikan, keindahan, keadilan, kebahagiaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, nilai itu bersifat abstrak, hanya ada di dalam pikiran. Kemudian, dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai-nilai tersebut tercapai. Mereka membuat aturan bagaimana harus berperilaku, berpakaian, bersikap, dan berbicara. Semua aturan tersebut itu disebut norma. Jadi, suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan dengan norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma, nilai hanya akan ada di dalam pikiran. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat termasuk dalam kehidupan keluarga ada nilai dan norma. Nilai dijabarkan dalam norma atau aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Macam norma ada 3, sosial, agama, dan hukum. Apapun yang dilakukan oleh setiap orang akan selalu dinilai oleh orang lain. Penilaian orang terhadap perilaku seseorang itu akan menentukan moralitas orang tersebut. Oleh karena itu, moralitas seseorang sebenarnya ditentukan oleh bagaimana perilaku orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku akan selalu dinilai oleh orang lain, dan penilaian orang lain tersebut menggambarkan nilai diri atau moralitas. Kemudian, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yaitu Rosseliana. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya.
Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya berarti Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya merupakan sila-sila Pancasila memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara ini harus dijalankan. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia sehingga seluruh peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Mengingat Pancasila masih berupa nilai dasar, maka harus dijabarkan secara instrumental agar bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.